Hukum mem sukun atau hukum mem mati itu ada 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau belum hafal, mari sama-sama kita berusaha untuk menghafal. Huruf shin, huruf apa? Perhatikan, huruf shin termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami di channel ini ya. Di sini kami akan berupaya, akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, belum memahami ilmu tajwid, kemudian belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka di sini kami akan membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nantinya untuk penjelasan ilmu tajwidnya itu akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya, insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya, bapak dan ibu dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha mempelajari ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, senantiasa diberikan kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Semoga senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-72. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun sukun, setelahnya huruf ta, huruf nun sukun, huruf nun tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati. Perhatikan media gambar di layar. Di samping panah itu ada bacaannya nun sukun garis miring tanwin. Nah, jadi yang untuk perlu banget kita ingat betul gitu. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Ada baris 2 miring di atas huruf. Itu namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nanti ada baris 2 miring di bawah huruf. Namanya adalah kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya lagi namanya dommatain atau tanwin dommah. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin,
maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh seperti ini nih. Ini kan nun sukun, setelahnya di sini huruf ta. Nun sukunnya tuh bertemu dengan huruf ta. Huruf ta ini huruf apa? Seperti yang kita lihat, huruf ta itu masuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka wajib bagi kita untuk betul-betul hafal huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15 itu. Nah, supaya kita bisa tahu. Jadi nanti kalau membaca Al-Qur'an ada nun sukun atau ada tanwin, setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, langsung ngerti, oh ini hukumnya adalah ikhfa hakiki, seperti itu. Jadi huruf-hurufnya harus dihafal. Dan ini kan nun sukun itu bertemu dengan huruf ta, sedangkan huruf ta ini dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau tanwinnya yang kita baca dengan samar. Karena di sini yang kita temui adalah nun sukun, maka nun sukun ini kita samarkan. Jangan kita baca an jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. An kemudian didengungkan atau digunahkan. Jadi bagian an-nya itu suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Antum ansyatum, mim sukun setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya nih ya, ada harokatnya, ada barisnya. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini ya. Maka mim sukun setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di mana kita bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Tapi hukum mim sukun itu dia lebih ringkas, hanya ada 3 bentuk hukum. Dengan saudara semuanya, bapak dan ibu menguasai gambar yang kami tampilkan di layar itu, artinya bapak dan ibu sudah menguasai secara keseluruhan tentang hukum mim sukun. Nah, kami jelaskan langsung semuanya satu-satu. Nomor 1, di situ ada bacanya ikhfa syafawi. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2, ada bacaannya idgham mimi. Jadi kalau ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Kemudian yang nomor 3 itu ada bacaannya idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Contoh ini, mim sukun setelahnya huruf hamzah, maka ini berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Karena di sini ini huruf hamzah bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, di sini ada mim sukun lagi nih bertemu dengan huruf shin. Di sini huruf shin bukan huruf ba atau bukan huruf mim. Mim sukunnya bertemu dengan huruf shin, maka berarti hukumnya izhar syafawi. Di sini mim sukun setelahnya huruf nun. Di sininya nih huruf nun, ini huruf nun bukan huruf ba atau bukan huruf mim di sininya. Maka ini hukumnya juga izhar syafawi. Nah, karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi ini kita baca jelas. Antum pendek saja karena dia tidak didengungkan. Tum ansyatum, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun setelahnya huruf shin. Huruf shin ini huruf apa? Perlu untuk kita ketahui. Harusnya saudara sudah tahu nih bapak dan ibu. Kalau tadi menghafal, sudah paham hukumnya nih, sudah tahu hukumnya nih. Kalau tadi huruf-hurufnya misalnya sudah dihafal seperti itu. Kalau belum hafal, mari sama-sama kita berusaha untuk menghafal.
Huruf shin huruf apa? Perhatikan, huruf shin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf shin itu dia letaknya di tengah. Maksudnya itu tidak jauh juga tidak dekat, tapi dia di tengah-tengah. Maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Cara membaca ikhfa tadi baca apa? Samar dan berdengung. Bunyi nun sukunnya kita samarkan. Al-syatum al-syatum. Nah, seperti itu. Mim sukun setelahnya huruf shin, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi tadi sudah kami jelaskan. Pendek saja. Tum syajarataha. Huruf ra memiliki ini tanda baca fathah ya. Baris satu di atas huruf tanda baca fathah atau harakat fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, tebalkan huruf ra-nya. Syajarataha, ha dibaca panjang, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz? Mad tabi'inya kok berubah menjadi mad jaiz begitu? Perhatikan media gambar di layar. Perhatikan dulu rumus 3 warna hitam. Cara membaca rumus 3 yang warna hitam itu, di situ kan ada alif tuh. Dapat kita lihat ya, rumus 3 warna hitam ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah atau tanda baca fathah, baris satu miring di atas huruf tuh tanda baca fathah. Di bawahnya tuh ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau kita runtut cara membacanya itu, ya. Kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini. Nah, ini ada alif. Nah, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah atau tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah. Nah, ini yang dapat mempengaruhi, hamzahnya ini dapat mempengaruhi. Hamzah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, berjumpa dengan huruf hamzah ini. Tapi dia di lain kata atau di lain kalimat. Maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membaca mad jaiz ini, ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat seperti itu. Syajarataha am nahnul munsyi'un. Mim sukun setelahnya huruf nun. Nah, sudah kami jelaskan hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, pendek saja. Nah, jangan dibaca dipanjangkan begitu, jangan salah, baca pendek saja. Nahnul munsyi'un. Alif lam setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf mim. Huruf mim termasuk salah satu daripada kumpulan huruf qamariyah yang 14 kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Jadi kalau ada huruf alif lam nih, ada huruf alif lam nih letaknya jejer nih. Huruf lamnya ada tanda sukunnya, itu lam qamariyah tuh. Nahnul munsyi'un. Kemudian nun sukun setelahnya huruf shin. Sama dengan di atas ini tadi. Apa hukumnya ini masih ingat? Hukumnya ikhfa hakiki ausat. Kita samarkan bunyi nun sukunnya. Kemudian didengungkan. Munsyi'un. Dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya ini namanya adalah mad badal. Kenapa kok dari mad badal bisa menjadi mad arid li sukun? Seperti itu. Perhatikan media gambar di samping ya. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam pada rumus mad tabi'i. Tapi kan ini mad badal, tapi kok pakai kaidah rumus mad tabi'i. Nah, perhatikan dulu gini. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada
harokat dhammah atau tanda baca dhammah tuh. Di bawah tanda baca dhammah itu ada titik-titik kan di rumus 2 warna hitam. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Tapi kalau kan dikarenakan ini mad badal, jadi yang memiliki harokat dhammah itu adalah si hamzah begitu. Jadi ada huruf wawu sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Kemudian yang memiliki harokat dhammah yang berada di titik-titik di rumus 2 itu adalah hamzah, seperti itu. Nah, kalau masih bingung begini, kalau ada huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang, itu adalah mad badal. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah yang dibaca panjang, seperti itu. Ada huruf mad sebelumnya hamzah atau hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad begitu. Nah, itu mad badal. Kalau masih bingung, secara lebih lengkap pembahasan mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Silahkan lihat bagian playlist video tentang mad badal. Nah, silahkan ditonton. Nah, ini huruf wawu sukun. Sebelum wawu sukun ada harokat dhammah. Yang memiliki harokat dhammah ini adalah hamzah. Nah, maka berarti hamzahnya dibaca panjang, maka terjadilah mad badal. Karena mad badal itu terjadi pada huruf hamzah yang dibaca panjang. Hanya pada huruf hamzah saja begitu. Jadi kalau ada huruf hamzah memiliki tanda panjang, nah mad badal tuh. Nah, mad badal. Kemudian mad badal ini bertemu dengan huruf yang disukunkan ya, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun panjangnya boleh dibaca dengan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semuanya kita panjangkan 4 harokat, seperti itu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kan mad badal ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca un. Nah, kenapa kok huruf nun ini disukunkan atau dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nun nggak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca munsyi'un. Jangan dibaca syi'una baru berhenti begitu, jangan, tapi dibaca syi'un, seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.